Karena itu memang hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seksi, yaitu tentang profil pendidikan sesuai dengan yang dilaporkan oleh Bapak Sekretaris Daerah tadi, Sekretaris Daerah, Amin ya, Sekretaris Pendidikan tadi, Dinas Pendidikan tadi, bahwa hari ini adanya perbincangan atau diskusi terkumpul dalam bahasa Jawanya begitu ya. FGD itu bahasa Jawanya diskusi terkumpul. Nah, ini berlatar belakang dari IPM kita yang apa tadi? Rendah ya. Ini bukan sesuatu yang pesimis menurut saya. Ini harus ditanggapi secara optimis. Sebab berita terakhir IPM kita meningkat cukup signifikan. Yang semula itu tahun 2020 ke 2021 itu 0,16, dan tahun 2019 ke 20 sama 0,16 naiknya. Di tahun ini kita meningkat 1,11 atau 1,11. Saya pikir cukup optimis lah kita menatap masa depan gitu. Namun demikian, IPM ini kan ada semacam trimurti pembangunan kabupaten atau pembangunan daerah. Trimurtinya atau tiga wajahnya satu pendidikan. Yang hari ini mungkin akan kita kupas habis. Di pendidikan bukan dinas pendidikan loh ya. Ini pendidikan, ya pendidikan warga negara, bukan dinas pendidikannya. Kemudian yang kedua kesehatan, juga bukan dinas kesehatan, tetapi kesehatan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir tentang ekonomi. Trimurti pembangunan ini terus nampaknya melalui berbagai forum selalu diperbincangkan dengan hangat. Nah, apalagi di daerah-daerah seperti Banjarnegara yang notabene masih menjadi kabupaten yang miskin ekstrim ya. Kalau miskin ekstrim itu kemudian rangkaiannya itu banyak. Pendapatannya rendah, pendidikannya rendah, kemudian kesehatannya rendah gitu. Itu lingkaran cintanya terus seperti itu. Sehingga ini perlu dicari solusi satu persatu ya, dengan apa pemikiran yang jernih ya, kita menanggalkan semua ego sektoralnya masing-masing, karena tiga wajah tadi harus ditangani bersama-sama oleh semua komponen masyarakat yang ada. Sehingga hari ini hadir komponen masyarakat nampaknya komplit, mulai dari desa, kemudian komponen pendidikan, dinas sosial, PGRI, organisasi profesional seperti HIM, PAUDI, kemudian IPI, Ikatan Penilai Indonesia, bukan obat ya. Ya. Dan komponen yang lain hari ini hadir walaupun hanya representasi saja, sehingga kepada Ibu sangat bagus forum ini. Nanti kita akan gunakan untuk berbincang, tetapi mudah-mudahan perbincangan kita mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik, sehingga menjadi rekomendasi bersama pemerintah daerah di dalam meningkatkan IPM. Hari ini hadir dari Bapak Litbang, kemudian dari Komisi 4 ya, dan dari OPD yang lain, dari BPS juga. Sehingga teman-teman semuanya nanti yang pertama akan disajikan data tentang pendidikan, profil tentang pendidikan, dan juga sumber daya yang dimiliki dari sektor pendidikan yang hari ini akan kita fokuskan, yaitu membangun IPM melalui pendidikan. Yang melalui kesehatan sudah, nah, ini tinggal yang melalui pendidikan. Sehingga nanti pertama kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kementerian dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan informasi sekitar dunia pendidikan, juga tentang sumber daya yang kita miliki, dan itu bisa dioptimalkan, bisa dibersamai oleh OPD yang lain untuk membantu peningkatan IPM tidak hanya di bidang pendidikan saja,
tetapi di bidang kesehatan kita memiliki SDM yang bisa digunakan untuk membantu, dan juga di pertumbuhan ekonomi yang kami juga punya sumber daya yang melimpah bisa digunakan juga untuk membantu. Sehingga kepada Bapak Teguh Handoko, waktu kita persilahkan, ya mungkin tidak harus terlalu lama ya Pak ya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara, hadir mewakili Ketua Komisi, Bu Anggun dari Bapak Litbang, Kabid Pemsosbud, Ibu masih ya. Mohon izin Ibu Bapak, para senior tidak saya sebut satu persatu boleh, supaya akrab lah yang pangapunten saya. Ibu dan Bapak, para pemangku kepentingan stakeholder pendidikan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini dapat bersilaturahim. Ini kelihatannya medeni, ya, bicaranya medeni, tapi kita bikin enjoy sambil ngopi, ngobrol, kesehatan. Kopi ini telas boleh, boleh. Senaknya onten deh boleh gitu. Mas, pokoknya masih oke, nanti tanggung jawab nanti kurang ya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tidak akan banyak matur tentang hal-hal macam-macam. Besok akan ngapain enggak, kita diskusi hari ini. Kami lebih banyak menerima masukan gitu. Banding-banding ini boleh, nyalah-nyalah ini boleh, tak tampanan itu Pak, itu ya Pak Nur gitu ya. Ya kita, ya ini mejanya kan rata semua ya, kan nggak ada yang lebih tinggi. Duduknya pada milih yang datang belakangan, datang belakangan mesti diposisikan di depan. Jadi kita bisa mencermati orang-orang yang hadir di sini mesti duduknya di belakang. Niku Pak Nur ngakali teman-teman nonton di mana. Ibu Bapak, saya tidak akan bedah lagi PMM 11 enggak, bukan forumnya. Anak Pak Nur izin bedah. Ibu Bapak yang kami hormati, kita di pendidikan itu ada SPM, ada 9. Jadi SPM-nya itu tidak munculnya di Permendikbud atau Kemendikbud. Justru yang menentukan itu Kemendagri. Yang menentukan Kemendagri, yang melaksanakan kita. Nanti yang di pendidikan ada lagi. Ya, saya langsung to the point saja. Saya sampaikan kondisi kita. Oleh PM nanti akan dibahas habis tuntas oleh Pak Bambang. Sudah siap-siap saja. Dan diskusi kecil. Oke. Nanti bagaimana ketemunya antara data kita ya, di profil atau kita sebut dengan kita juga punya rapor pendidikan. Pun ngotok nggih. Sampun. Saya dulu nggih. Napa badhe kula undang maju ke depan. Kita buktikan bahwa Bapak dan Ibu oke di hadapan Pak Bambang. Aja lah ya. Pak Bambang ngapura Pak, ini guyonnya teman-teman nggak tahu Pak. Saya kalau masuk itu dipesannya gini Pak, pokoknya aja ngundang pulau Tengajeng terus ditaponi. Ya sudah lah. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, jadi ada 9 indikator itu yang menjadi tanggung jawab kita. Sinten kemawon Bapak Ibu Rencang Sedoyo ingkang remen pendidikan, kami ada ukuran-ukuran. Ya. Ukurannya yang pertama itu jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. APS ya. Posisi kita ya, kalau target dari 2021 sampai 23 itu 100%.
Tapi kondisi kita di 21 kemarin masih 81,45%. Artinya dari target 100%. Target 100% itu karepe nopo? Karepe anak-anak yang usia 5 sampai 6 tahun niku pun sekolah. PAUD. Tapi prakteknya masih ada kurang lebih 18,55%. Ini anaknya di mana? Anaknya sopo? Punya datanya? Ada? Coba digarap sinten? Ya, satu catat itu PN. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi, menemukan supaya itu kita bisa 100%? Bisa enteng-enteng mawon, ini buat pemantik diskusi nanti ya. Terus, Ibu, Bapak, jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Artinya, itu dia lulus lepas dari PAUD atau TK, kewajiban kita lari-lari ini buatan pikantuk tenggang kerja dimanapun sekolah, karena ini kan banyak, ada yang dari swasta, ada yang dari negeri, kan ngerti ya. Ini kita membantu Pak Kadinsos, anak-anak bagian dari itu haknya anak-anak, hak asasi kalau bagi saya gitu, anak itu harus. Ya. Ini masih ada 2,85%. Siapa ini? Bisa jadi anak itu memang tidak sekolah, bisa jadi anak itu di tengah jalan. Maka kemarin sempat kejadian, saya menangi SMP 3 Banjar ada? Enggak tahu ya. Pulau niku dilapori oleh masyarakat, Pak, wonten lare kudune sekolah mboten sekolah. Nah, pulau ngertis memang ngertos linknya beliau yang bersangkutan itu kemana? Nah, Mbok Billy itu masuk ke sosmed dan sebagainya gara-gara satu orang, maka apa yang kami lakukan? Saya bilang, tahan dulu jarimu, Mbak. Jari ini jenengan tahan dulu. Besok pagi saya ketemu dengan jenengan. Gitu. Ya, alhamdulillah kerso yang bersangkutan. Gitu. Kemudian kita lihat waktu itu pertama sama Pak Parto, yang kedua sama Pak Joko. Kapiran jantenan ke kapiran, Pak. Neng kota, Pak. Tetangga kita di sini lokasinya. Pikir saya, kok jauh nanti lolos, Pak Lurah. Ini Pak, kejadian ini atas kita, Pak Kades. Apa itu? Dosa kita semua itu. Maka apa yang terjadi supaya tidak menjadi dosa berjamaah, pulau ngalai. Saya suami datang bla 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 bla, gurunya kepala sekolahnya kami call, masih memungkinkan enggak? Mungkin, oke kami antar langsung. Wah, khusus yang kedua tak jemput. Ibu bapak sudah pernah naik R65? Dalam mimpi. Bocah kemarin tak unggah ini Bu. Pak jemput langsung ke rumahnya, jenengan aja makan di situ. Bisa lain nyong jenengan rasa sekolah. Ya, maka ibu bapak masih ada ternyata, nggak jauh-jauh Pak, di kota yang kedua kan akan degan Pak, samping pasar. Mungkin kalau saya bicara dengan Pak Kades Sendana, Pak Tusro, Pak petani Pak masih mana? Mantan betul Pak. Atau belum, atau kudunya sekolah nggak sekolah ya. Ya nanti jadikan isu besar ya Pak ya. Ya, jadikan isu besar dengan kita komunikasi ya. Udah PR2. Yang ketiga, rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional. Ya. Nilai kita 1,87. Kalau nggak salah saya lihat di target kita kemarin 2021 itu 1,88. Jadi ada 0,01. Ketonnya 0,01, tetapi dikali seluruh SD itu cukup lumayan itu. Ya. Terus rata-rata kemampuan numerasi SD 1,67 itu juga selisihnya sedikit, cuma nggak tak sandingkan sayangnya.
rata-rata kompetensi literasi SMP, kemudian numerasi SMP itu nilainya sama. Terus proporsi jumlah PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. Jadi Ibu Bapak, PAUD itu sekarang bagian dari SPM kita. Akreditasinya PAUD itu sekarang minimal harus B. Dan itu ditarget 73, berarti nanti di 22 tahun ini Pak Narto kita harus mencapai minimal 73,8. Setahu saya ini belum nyampe Pak, cuma nggak tersanding. Nah, terus Ibu Bapak, guru-guru PAUD niku kerja sekolah S1 atau D4 itu jadi ukuran SPM. Kalau Ibu Bapak yang SD SMP kan sudah minimal sarjana dengan pengangkatan P3K dan sebagainya ya. Nah, ini kita baru belum 100%. Ini jadi nanti apakah didorong roh, ayo para guru PAUD, guru sekolah kayak gitu, atau ada kebijakan apa? Bu Amun, adakah beasiswa untuk guru-guru? Boleh enggak? Enggak ada anggarannya Pak, sudah habis. Saya kan dari Bu Amun. Oke. Terus rasio pengawas penilai PAUD, rasionya itu paling tidak sampai 3, posisi kita baru 1,5 Ibu Bapak. Kondisi real kita, TK punya berapa kita? Satu Pak pengawas Pak. Sekabupaten pengawas TK itu hanya 1 Pak Bambang. Peniliknya 24 sama 20. 24 ya, sama yang baru 18 kemarin ya. 24. Maka ya kemarin kita angkanya baru sampai 1,5. Ini yang agak persoalan juga Pak. Maka kalau nggak ada penambahan itu Pak, nggak bisa Pak. Pak Bambang teriak-teriak, ayo urun SPM-nya itu gimana? Ribun Pak. Saya kewenangan kamu loh, enggak. Ada persoalan-persoalan besar. Ya. Karena apa? Nanti ada pengawas, maka nanti ujungnya akan di situ akreditasi. Kalau naik ke akreditasi itu apa? Maka layanan-layanan pendidikannya akan oke. Kalau layanan-layanan pendidikannya oke, Bapak Ibu yang di SD, SMP jauh lebih kepenak. Kan ngeten, nggih pilih, ngeten ya. Anak yang golden age-nya itu sudah terbentuk, maka nanti masuk ke SD, Ibu Bapak enggak susah-susah, nggak begitu berat lagi karena karakternya sudah terbentuk bagus. Gitu. Nah, dari literasi numerasi ini kemudian diturunkan lagi lebih detail. Ada yang biasa kita sebut rapor pendidikan. Ya sumbernya dari Dapodi, dari ANVK, data-data yang ada dan sebagainya. Gitu. Nah, mohon izin Mas Obi kedua. Ya. Kalau kita lihat nih Bu Bapak, literasi kita ya untuk SD dan SMP alhamdulillah ya. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Balan kau. Bisa lihat betul kata sebut harus balik ya Ibu Bapak, mohon izin saya lanjutkan ya. Kalau literasi oke ya, hasil kemarin, hasil lain mereka itu oke. Tetapi ada yang jadi persoalan itu numerasi. Numerasinya untuk SD itu masih di bawah kompetensi minimum, tetap harus dipacu. Di mana itu titiknya? Saya ada datanya, tapi kalau saya buka semua kan nanti tidak hadir semua kan nanti ya, jadi tidak tak buka gitu. Terus yang SMP ternyata sama, numerasinya perlu digenjot juga karena masih di bawah kompetensi minimum.
Nah, terus yang profil pelajar Pancasilanya, ya, yang di indikator berikutnya itu beriman bertakwa sudah oke, ya berkembang, yang bagus kreativitasnya, yang SD itu sudah membudaya. Kemudian ini yang surveinya ya, yang ada kesejahteraan psikologis murid, kesejahteraan psikologis guru. Nah, ini murid sudah berkembang, psikologis guru. Guru-guru SD itu ternyata secara psikologis aman, nyaman. Sudah maju soalnya. Makanya kan jadi CGP dan ada enggak korelasinya itu? Ada ya. Makin semangat atau makin dalam dunia zona nyaman? Nyaman. Ya. Kelihatan ya, ketemu ya. Ibu bapak, perundungan, oke, bullying dan sebagainya, hubungan fisik aman. Ibu bapak yang di SD yang jadi catatan, kekerasan seksual. Ini yang di SD agak rendah kita. Waspada. Artinya apa? Ini kita perlu, ya tanda kutip ya, apa kita yang tidak pernah bicara dengan anak-anak, mengedukasi, karena tanda kutip mungkin tabu, menganggap gitu ya tabu, atau kekhawatiran, loh mungkin udah anak-anak tambah bla bla dan sebagainya, gitu. Sehingga anak-anak tidak pernah teredukasi, gitu. Sehingga pada saat AMBK, ya karena tidak pernah terkomunikasi, jadi menjawab sesuai pemahamannya. Narkoba, alhamdulillah aman. Kemudian D8, kita tulis ya. D8 itu yang perlu diperhatikan adalah yang di SD itu sikap intrusif yang perlu peningkatan. Ya. Ini apakah berkorelasi ya? Monggo Bu Febri, alhamdulillah wali wilayah Rawu. Monggo mari kita hangatkan diskusi kita hari ini, Bu. Jadi kalau kita lihat dari hasil SD dan SMP, nampak memang ada agak beda. Apakah anak-anak SMP itu secara logika dia mulai bisa memahami, gitu? Ya, karena kan ini modelnya dengan ANBK itu kan dengan apa ya, komputer ya, tidak ada proses verbal berkomunikasi gitu. Nah ini sangat bergantung kepada tingkat pemahaman anak-anak gitu. Monggo Bu. Dari BPMP Pak Bambang, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, ya, alhamdulillah ini dari Provinsi Rawu. Ini beliau yang biasanya evaluasi kami Pak tiap minggu gitu, kami evaluasi beliau PMO gitu. Ini Pak kurang ini terkaitan tadi itu bisa sama Inggris Inggris. Macam buka pasti loh Bu. Udah orang kita ada ya. Ibu bapak ini beberapa pemantik saya saja kayak gitu. Kita ternyata ada hal-hal yang perlu kita dorong bersama-sama. Maka hari ini ya kita diskusi semua sama-sama. Gitu. Jadi ibu dan bapak, nyuwun pangapunten, di sini tidak ada pokoknya dari atas ke bawah perintah ya. Kita semua selevel ya. Kita diskusi ya. Ini bapak ibu ada pengajar penggerak ya. Guru penggerak, terus apalagi ada CGP-nya juga, ya toh? Ada formilnya, ada apa dan sebagainya. Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak diniati betul, insya Allah itu golden tiketnya jenengan akan jenengan dapatkan gitu ya. Ibu dan bapak yang ngapunten, kondisi saat ini senior. Tampaknya ke depan akan ada paradigma yang sangat berubah.
pangapunten nggih. Kemarin kami disampaikan oleh beliau. Guru penggerak itu golden ticket itu tanpa ujian bisa jadi kepala, tanpa ujian bisa jadi pengawas. Jadi pengawas tidak harus melalui jadi kepala sekolah dulu. Mary nopo mboten? Lalu senior lah, aku kok lahir dhisik. Terus guru penggerak boleh tidak di jalur ini tadi. Kalau dibutuhkan masuk jalur tol Pak Bu. Maka kenapa rekan-rekan pada nggak minat jadi ikutan? Maka kemarin bagian dari diskusi kami, karena itu nanti sangat membantu daerah Ibu Bapak. Contoh, ini senior-senior kami dari kepala sekolah, Titi Wanci ini kan pensiun. Padahal di aturan Permendikbud 40 itu tidak ada lagi diklat kepala sekolah, tidak ada lagi seleksi kepala sekolah, tetapi ambilnya dari guru penggerak. Nah kalau tidak ada guru penggerak, saya dados kepala sekolah, sinten sing badhe manajeri sekolah siapa? Berapa? Gitu. Dan bagaimana support untuk kepala sekolah? Pemda sudah menggalihakan. Ibu kurang nopo. Pak Dewan sudah sepakat, Bu Ambun sudah merencanakan, gitu. Ya. Maka Ibu Bapak, tolong nanti teman-teman dimotivasi, dibantu, gitu. Jangan kita selalu berada dalam senang zona nyaman. Tergilas nanti kita Ibu Bapak. Efeknya apa? Kalau kita semua senang berada dalam dunia nyaman, konsinamu alo tempo. Buktinya opo kita terpuruk toh awalnya, tapi begitu ada kesadaran ya tani alhamdulillah gitu. Ya sadar ya opo ya harus diperciti gitu terus ya. Ini tuntutan Ibu Bapak gitu. Kita tuntutan saat ini kita tidak bisa nunggu-nunggu ngajeng-ngajeng mengharap-harap kapan ya diundang ke Semarang untuk didiklat, kapan ya diundang ke Solo untuk mengikuti kegiatan oleh BPP, kapan ya dinas ngundang. Kalau kita nunggu itu terus tergilas Pak, maka apa yang terjadi? IPM kita ngelosor terus. Karena apa? Kita nggak ada semangat. Jadi kalau dirangkai-rangkai pun sakitlah nopo mawon. Itu dirangkai-rangkai yang menyebabkan IPM kita itu tadi. Bagaimana nggak rendah? Anak-anak kita yang nggak sekolah masih banyak, yang putus ada. Gitu. Ya. Oke, itu dulu pemantik dari saya. Ya, nyuwun pangapura. Maka nanti kita semua, ya Bismillah, kita semua berdiskusi pada hari ini, keluarkan nopo pemikiran Ibu dan Bapak agar besok kita bisa melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Maka Pak Kades juga kita undang, Dispermades juga kita undang. Gitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang di kepala sekolah, MKKS atau pengawas atau sinten kemawon, nyun tulung. Ya. Nanti pada saatnya kita bicara detail tentang rapor pendidikan. Kami ada petanya, sekolah A, B, C itu titik lemahnya di mana? Mohon woro-woro yang sudah bolak-balik diaturaken teng jenengan itu dilajalankan. Kepripun? Bosnya sesuai dengan data yang ada. Jadi perencanaan berbasis data. Kalau lemah di literasi, yojo terus pendekatannya bangun perpustakaan. Tidak harus begitu. Bagaimana dana yang seminimal adanya itu bisa dorong literasinya. Kepripun? Mungkin cara kita mengajarnya, mungkin ada terobosan-terobosan baru lagi gitu.
Nah, sekarang bangun perpustakaan, jobrok buku nih geletak, dados sarang laba-laba yang nunggu perpustakaan antum. Betul nanti siswa bu, betul. Karena saya beberapa kali nyun pangapunten, soal ke sekolah-sekolah, saya menuju ke sekolahan ya gitu, nggak ada murid di situ. Anak saya nggak biasa jajan, terus dolanan yang perpustakaan. Nah kok disebutnya jadi siswa teraktif di sekolahan, di perpustakaan, mergo ngisi absen dok, padahal nongkrongan dok. Ya. Kita kalah ini sekarang, ini banyak PR. Belum lagi ibu bapak, kami bicara tentang mungkin nggak usah itu ya pak, kelamaan. Ya ini pemantik aja. Kita sekarang di sekolah negeri coba dievaluasi datanya, bapak ibu pengawas, bapak ibu kepala sekolah, sandingkan dengan tetangga sekitarnya. Saya sudah ada datanya itu. Itu tiap tahun ada aja 3, 5, 4. Ya Allah kayak gini terus. Agar kayak gini terus, ngapain jenengan buatan sakit, ngapain sekolah nggak bisa, gitu? Kok bisa kalah nanti dengan PKBM? Anak-anak akan lari ke PKBM. Karena apa? PKBM pendidikannya lengkap ternyata, ada lab skillnya juga kayak gitu. Gitu Pak. Bukan saya membanding-bandingkan, enggak, tapi mari kita bersinergi, berkreativitas. Kenapa tetangga sebelah itu kok begitu? Kenapa Pak Bambang punya sekolah, namun jadi oyaan dari luar daerah? Ada apa? Nanti beliau akan cerita itu. Tadi ya tidak saya bocorkan dulu lah. Pak Bambang nanti mau bolak-balik beliau cerita. Ya logis Pak. Ternyata dengan mendatangkan dari berbagai pihak, sekolah itu punya keunggulan tertentu. Datang ekonomi tetangga hidup. Hanya jadi persoalan gini Pak Bambang, ini dikeluhkan teman-teman. Kami ini Pak, yang di negeri khususnya ya, dapat bos Pak. Udah gitu ada woro-woro, sekolah gratis, saya tidak menyalahkan enggak. Ya akhirnya masyarakat tertanam Pak. Nek sekolah itu gratis. Dijarem bukan kali komite, kali kepala sekolah Pak. Nek badai maju, lari-lari butuh latihan gini. Yang sekolah mboten nonton, nyentolong dukungan dari murid. Mboten Pak, sekolah gratis Pak. Nggih, ini kesulitan kami Pak. Iya, Nanti begitu teman-teman komite menghimpun, rekan-rekan kepala sekolah atau guru dimintai tolong untuk membantu. Ada surat cinta Pak. Ini tolonglah Pak Bambang dibantu dari Pak. Ya teman-teman nyaman gitu ya. Dengan kebijakan politik insya Allah bisa nyaman. Gitu Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak nanti setelah mempelajari rapor pendidikan gitu, ada detail-detailnya itu mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Nyun tulung khususnya pengawas mencermati bos itu arkasnya ya. Dicermati itu. Nyekruk mboten teng mriku. Karena kami dinas nggak bisa memverifikasi Pak, kecuali sebelum diklik masuk ke atas, masuk dulu ke dinas, diverifikasi, begitu klik baru naik ke Kemendikbud, itu oke, bisa kami kawal. Nah maka teman-teman pengawaslah yang sering ketemu, ini harus dipupuk Pak kepala sekolahnya. Nyata nih Ibu Bapak, saya hanya memantik, mohon maaf atas segala kurang data, kurang informasi. Kami hanya menyampaikan kita butuh perjuangan jauh lebih berat lagi, jauh lebih keras lagi. Tapi insya Allah dengan kita bersama-sama, saya dan jenengan sama-sama pelayan di dunia pendidikan. Mari kita tingkatkan layanan kita dan kualitas pelayanan kita. Mudah-mudahan anak-anak yang kita layani makin nyaman, makin senang, dan semuanya. Jadi kalau kita bisa membantu anak-anak semua ini jadi nyaman di dunia pendidikan,
Maka Insya Allah juga membantu Pak Nur, membantu Pak Kades, sinten malih sing dibantu. Kayaknya semua ya, kayaknya semua. Karena kalau anak-anak yang di bawah jenengan ini nanti menjadi anak-anak yang ya kalau dari sisi agama soleh dan solehah, tidak macam-macam, tidak ada tawuran, tidak apa-apa. Sing seneng sapa? Ya kita semua. Banjarnegara akan menjadi Mahrifah Jinah. Amin. Jadi kok jadi ngapain? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kepala Dinas yang baru. Iya, semangatnya juga luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, dua poin yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi intinya adalah self assessment tentang 9 indikator kinerja dinas pendidikan ya. Dari 9 itu tadi mulai dari PAUD sampai ke numerasi, literasi sampai guru pengawas dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah lebih menukik kepada bagaimana kemampuan literasi dan numerasi kita semuanya. Ada satu hal barangkali nanti yang belum termaktub di dalam 9 indikator capaian kinerja dinas pendidikan. Ini yang menetapkan indikator itu juga bukan kita loh. Ini yang menetapkan kementerian. Ya. Ada satu hal yang belum termaktub di sana, yaitu rata-rata lama sekolah itu sendiri itu justru tidak masuk di dalam indikator capaian. Dan memang itu bukan hanya pegawai dinas pendidikan ansih gitu loh yang kita memantau. Ini pegawai kita semuanya, semua OPD harus bertanggung jawab tentang itu.